Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Sang Idealis Official. Kali ini kita dibaperin sahabat. Baca peristiwa nasional. Ada berita yang sangat menarik sahabat. 5 hakim dilaporkan ke polisi. Ada apa dengan 5 hakim ini? Kita langsung menuju ke sumbernya. Dari Detik News. Ini penyebab seluruh hakim MK dipolisikan soal dugaan pemalsuan surat. Ya, mungkin berita ini sepele ya buat sahabat-sahabat ya. Tapi ini buat generasi muda ngeri sahabat. Ini akan terus diingat selamanya. Kita langsung ke sumbernya sahabat. Jakarta, seluruh hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan surat. Berubahnya frasa dengan demikian menjadi kedepannya. Dalam putusan sidang menjadi penyebab 9 hakim konstitusi itu dipolisikan. Jadi 9 sahabat. Perubahan frasa itu bermula dari keluarnya salinan putusan perkara nomor 103 garing PUU garing Romawi 20 2022 tentang uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam salinan putusan tersebut ada satu frasa yang berbeda dengan putusan sidang yang dibacakan Hakim Konstitusi pada tanggal 23 November 2022 lalu. Berikut perbedaannya. Yang diucapkan di sidang pada tanggal 23 November 2022. Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri di atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK. Kedepan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK. Dugaan perubahan substansi itu pun diungkap pemohon perkara Ziko Leonard Jagardo Simanjuta. Ziko menduga ada individu hakim sengaja mengubah substansi itu sebelum dipublis ke website MK. Ziko pun tak terima, karena itu dia melaporkan 9 hakim konstitusi, 1 panitera dan 1 panitera pengganti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat. Jadi, pada hari ini kita baru saja membuat laporan polisi. Pada laporan kali ini kita membuat laporan 9 hakim konstitusi dan juga 1 panitera dan 1 panitera pengganti atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu. Sebagaimana salinan putusan dan juga risalah sidang dan juga dibacakan dalam persidangan terkait dengan substansi putusan itu. Terdapat frasa atau substansi yang sengaja diubah
karena bunyinya itu awalnya dengan demikian, kemudian ke depan. Ini kan ada suatu hal yang baru. Apabila ini dinyatakan dalam satu hal yang tipe sangat tidak substansial, karena ini substansi frasanya sudah berbeda. Kurang lebih seperti itu kata kuasa hukum Ziko. Leon Maulana Mirza kepada wartawan. Berikut nama-nama daftar hakim MK yang dilaporkan. 1. Anwar Usman. 2. Arif Hidayat. 3. Wahidudin. 4. Suhartoyo. 5. Manahan SPC Tombul. 6. Saldi Isra. 7. Eni Nurbaningsih. 8. Daniel Jusmik. 9. M. Guntur Hamzah. 10. Muhyiddin. 11. Nurdiyah. Wah, ini gawat nih. Ada 9 rupanya, saya pikir 5 hakim. Ini presiden buruk sahabat nih. Oke, masih banyak tapi terlalu panjang sahabat ya. Ini sekedar informasi aja untuk sahabat semua bahwa ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi dan 1 panitera, kemudian 1 panitera pengganti dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan yang dirubah kemudian ditampilkan di website MK. Ini presiden buruk sahabat. Presiden buruk ketika putusan menyangkut kedudukan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, namun bunyinya diubah kembali untuk kepentingan tertentu. Ya, semoga ini pelajaran buat para hakim MK agar tidak lagi membuat sesuatu yang dapat menimbulkan kontroversi. Demikian sahabatku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.